pejuang beasiswa. Di video kali ini aku mau bahas pertanyaan yang sering banget muncul. Mending daftar LPDP atau beasiswa unggulan? Aku sendiri sebenarnya awal di LPDP nih, tapi aku juga udah banyak ngobrol dan riset soal beasiswa unggulan bersama teman-teman aku. Nah, hari ini aku mau bantu kamu untuk bedain keduanya dan kamu bisa mempertimbangkan cocoknya aku daftar LPDP atau beasiswa unggulan. So, stay tune dan check it out. Oke, pertama, aku mau jelasin dulu apa itu LPDP, apa itu beasiswa unggulan. LPDP atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan itu dikelola sama Kementerian Keuangan. Fokus utamanya membiayai S2 dan S3 baik dalam maupun luar negeri. Cakupannya luas, proses seleksinya ketat banget, dan misi utamanya adalah mencetak pemimpin masa depan Indonesia. Sementara itu, beasiswa unggulan itu beasiswa dari Kemendikbudristek. Nah, biasanya untuk mahasiswa berprestasi, guru dosen, atau pelaku budaya. Nah, BU ini lebih banyak membiayai studi dalam negeri. Walaupun ada juga jalur khusus yang memang ke luar negeri untuk periode-periode tertentu. Oke, nah sekarang aku mau bedain atau mau jelasin apa sih bedanya LPDP dan beasiswa unggulan. Nah, terkait dengan target penerima. LPDP itu bisa untuk siapa aja yang punya peran kontribusi besar untuk Indonesia. Jadi nggak harus punya prestasi nasional atau internasional. Nah, sedangkan kalau BU itu lebih mengutamakan prestasi atau khusus buat pelaku budaya dan guru atau dosen. Nah, tipsnya kalau kamu punya prestasi nasional atau internasional, mungkin kamu bisa cocok untuk daftar ke BU. Tapi kalau semisal kita punya kontribusi sosial, riset, atau kepemimpinan, itu bisa pas untuk daftar ke LPDP. Yang kedua, cakupan beasiswa. Kalau LPDP itu membiayai semua kebutuhan, kayak misalnya tuition fee, living cost, visa, tiket, asuransi, tunjangan keluarga, bahkan ada biaya-biaya lain kayak misalnya uang buku, uang keberangkatan, terus lagi ada uang seminar gitu. Jadi semuanya itu hampir dibiayai oleh LPDP gitu ya. Nah, sedangkan kalau BU itu umumnya hanya biaya kuliah dan uang saku. Jadi ada beberapa yang ada di LPDP, tapi nggak ada di BU gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kamu udah punya simpanan biaya gitu ya, itu bisa daftar BU gitu. Tapi kalau misalnya kamu pengen dibiayai terkait dengan seminarnya juga gitu, itu lebih cocok untuk daftar ke LPDP. Yang ketiga, tujuan studi. Nah, kalau LPDP itu memang bisa dipakai untuk dalam dan luar negeri. Jadi, kalau teman-teman tujuannya pengen kuliah di luar negeri itu, ya memang lebih worth it untuk pakai LPDP aja. Atau misal bisa juga pakai beasiswa yang ada di negara-negara tersebut gitu ya. Gitu. Tapi kalau misalnya kamu pengen kuliah di dalam negeri aja, itu boleh gitu pakai BU karena mayoritas BU itu memang mendanai untuk kampus-kampus dalam negeri. Nah, jadi LPDP tuh dia punya daftar kampus prioritas gitu untuk luar negeri, sedangkan kalau BU memang fokus ke kampus dalam negeri yang sudah terakreditasi. Yang keempat terkait dengan proses seleksi. Nah, untuk proses seleksi LPDP karena udah pernah aku alamin juga, memang ketat banget ya teman-teman, udah pendaftarnya banyak, terus yang diterimanya juga cuman sedikit gitu. Nah, jadi untuk seleksinya tuh ada beberapa tahap. Yang pertama administrasi, lalu ada esai, lalu ada wawancara gitu. Di wawancara ini, satu lagi ada TBS gitu ya, tes bakat skolastik sebelum wawancara. Di wawancara ini banyak banget yang gugur gitu ya. Kenapa? Karena di wawancaranya ini udah pernah aku bahas juga di video sebelumnya, bahwa bukan hanya untuk melihat seberapa mampu kita, tapi seberapa konsisten, seberapa pengaruh, dan juga apa sih kontribusi yang memang akan
kita lakukan untuk Indonesia gitu. Nah, sedangkan kalau di BU itu hanya administrasi dan wawancara saja gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman belum persiapan nih untuk tes LPDP, bisa dicoba juga di BU gitu ya, karena hampir sama tuh, ada administrasi sama wawancara. Yang kelima, waktu pendaftaran. Kalau LPDP biasanya buka 1-2 kali dalam setahun dengan timeline yang memang cukup panjang. Nah, sedangkan kalau BU itu tergantung kuota dan kebijakan Kemendikbud. Jadi, untuk rentang waktunya itu bisa berubah-ubah. Nah, tipsnya ikuti media sosial yang resmi dan subscribe akun-akun tersebut untuk melihat info-info terkini. Pokoknya jangan nunggu, langsung siapin dokumen dari sekarang. Kesimpulannya, jadi mana sih beasiswa yang cocok buat kamu? Nah, kalau misalnya kamu punya prestasi nasional, kamu guru, dosen, atau pelaku budaya, kamu pengen kuliah di dalam negeri, dan kamu pengen proses yang lebih singkat, itu cocok banget untuk daftar beasiswa unggulan. Nah, atau kalau misalnya kamu ingin kuliah di luar negeri, lalu beasiswanya full funded dan lengkap, dan kamu siap dengan proses seleksi yang lebih panjang dan kompetitif, dan terakhir juga kamu punya kontribusi untuk Indonesia, kamu bisa banget untuk pilih LPDP. Oke teman-teman, semoga penjelasan ini bisa bantu kamu buat ambil keputusan yang paling tepat. Intinya, dua-duanya beasiswa negara yang sangat keren. Tinggal kamu sesuaikan dengan kondisi dan tujuan kamu. Kalau kamu mau aku buatin konten khusus tentang tips nulis beasiswa BU atau LPDP, komen aja di bawah ini ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman kamu yang lagi galau milih beasiswa.